Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan video simulasi pembelajaran pada kelas 4 semester 1. Tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawanku. Dengan menggunakan pendekatan saintifik, model pembelajaran inquiry. Sebelumnya, kami akan menjelaskan beberapa langkah-langkah pembelajaran model pembelajaran inquiry. Yang pertama ada orientasi. Di sini, guru membimbing pelajaran yang responsif. Guru berupaya mengkondisikan agar peserta didik siap dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Guru berupaya mengajak dan merangsang peserta didik untuk berpikir dalam pemecahan masalah. Yang B, ada merumuskan masalah. Di sini ada langkah mengiring peserta didik ke suatu permasalahan. Permasalahan yang diberikan adalah permasalahan yang membuat siswa tertantang untuk berpikir dalam menyelesaikan teka-teki yang diberikan. Dikatakan sebuah teka-teki dalam rumusan masalah yang hendak dipelajari disebabkan persoalan itu ada jawabannya. Dan peserta didik didorong untuk memperoleh jawaban yang benar dan tepat. Proses pencarian jawaban merupakan hal yang urgen dalam strategi ini. Oleh karena itu, melalui model ini, peserta didik akan mendapatkan pengalaman yang teramat berharga sebagai suatu usaha mengembangkan mental melalui berpikir. Terus yang C, merumuskan hipotesis. Merumuskan hipotesis adalah hipotesis merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang tengah dikaji sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara. Hipotesis mesti diuji terlebih dahulu kebenarannya. Berpikir dari suatu hipotesis bukanlah sembarangan perkiraan, akan tetapi mesti mempunyai landasan yang kuat agar hipotesis itu bersifat dan rasional. Terus ada kemampuan dalam berpikir logis akan sangat dipengaruhi oleh wawasan serta keluasan dalam pengalaman. Dengan demikian, setiap peserta didik yang kurang dalam hal wawasan akan mengalami kesukaran dalam mengembangkan suatu hipotesis yang logis dan rasional. Terus yang D, ada pengumpulan data. Di pengumpulan data ini merupakan suatu bentuk aktivitas menjaring beberapa informasi yang sekiranya diperlukan dalam menguji kebenaran hipotesis. Dalam pembelajaran inquiry, mengumpulkan data adalah proses mental yang memiliki peranan sangat penting dalam proses pengembangan intelektual. Proses pengumpulan data tidak hanya membutuhkan suatu motivasi yang kuat dalam kegiatan belajar, akan tetapi membutuhkan juga kemampuan menggunakan potensi berpikir dan ketekunan. Yang E, ada menguji hipotesis. Merupakan proses menentukan jawaban. Dalam pengujian hipotesis yang paling penting adalah tahu akan keyakinan peserta didik atas jawabannya. Menguji hipotesis adalah proses mengembangkan kemampuan berpikir secara rasional. Kebenaran akan jawaban yang diberikan tidak hanya sebatas dari opini dan argumen saja, tapi harus didukung juga oleh data yang ditentukan. Yang F, ada menarik kesimpulan. Merumuskan kesimpulan adalah proses mendeskripsikan hasil temuan yang didapatkan dari hasil pengujian hipotesis. Untuk bisa mencapai kesimpulan yang baik dan akurat, sebaiknya pendidik dapat memperlihatkan pada peserta didik data mana yang sesuai dan relevan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian sehat-sehat saja? Ibu harap kalian semua sehat-sehat aja ya hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita harus berdoa. Kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Robi tubillahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi zidni ilman warjukni fahman. Amin. Oke, materi kita pada pagi hari ini yaitu sifat-sifat cahaya. Anak-anak, mari kita buka buku halaman 7. Perhatikan ya, gambar di buku halaman 7. Nah, kemudian setelah kalian memperhatikannya, coba kalian buat rumusan masalah dari gambar tersebut. Setelah itu, kalian tulis di buku tugas kalian. Ibu beri kalian waktu selama 5 menit. Sudah? Setelah itu, kalian tulis jawaban kalian sementara di bawah rumusan masalah tersebut. Sudah? Oke,
untuk mengetahui apakah jawaban sementara kalian itu benar atau tidak, marilah kita melakukan sebuah praktikum. Untuk melakukan suatu praktikum, kita harus menyediakan alat dan bahannya terlebih dahulu. Untuk mengetahui sifat-sifat cahaya, alat dan bahan yang harus kita sediakan yaitu yang pertama, ada gelas kaca, gelas bening berisi air, pensil, 3 karton tebal yang telah dibolongi tengahnya, dan juga cahaya senter. Yang terakhir adalah sebuah cermin. Oke, untuk mengetahui sifat-sifat cahaya melalui sebuah praktikum, yang pertama yang kita lakukan adalah ini gelas bening berisi air dan ini pensil. Kita masukkan pensil ke dalam gelas bening berisi air dan kita lihat apa yang terjadi. Apakah kalian melihatnya? Setelah kita memasukkan ke dalam gelas bening berisi air sebuah pensil, kita akan melihat pensil ini seolah-olah patah kan di dalam gelas ini. Sudah lihat? Oke. Dari percobaan pertama yang kita lakukan adalah bahwasannya cahaya itu dapat dibiaskan. Itulah mengapa pensil tersebut tampak patah ketika dimasukkan ke dalam gelas bening berisi air. Percobaan yang kedua yaitu menggunakan gelas bening dan juga cahaya senter. Kita arahkan cahaya dari senter ini ke gelas bening. Nah, dari percobaan ini kita ketahui bahwa walaupun cahaya diarahkan ke gelas bening, cahaya tetap menembus. Artinya sifat cahaya yang kedua yaitu menembus benda bening. Kemudian percobaan yang ketiga dengan menggunakan cermin dan juga cahaya senter. Kita arahkan cahaya senter ini ke cermin. Dan apakah yang akan terjadi? Nah, dari percobaan ini kita ketahui bahwa cahaya itu dapat dipantulkan. Sedangkan percobaan yang terakhirnya adalah dengan menggunakan 3 buah karton yang tebal. Harus yang tebal ya, karena kita tidak boleh, cahaya itu tidak boleh keluar dari tembus dari kertas yang tebal. Nah, dengan menggunakan karton ini kita sejajarkan cahaya dari senter di lubang yang telah kita buat. Kemudian lubang kertas yang kita lubangi yang lainnya kita arahkan juga. Apakah kalian lihat cahaya ini menembus lubang yang di karton yang telah kita buat? Sedangkan kalau karton depan ini kita geser, apakah yang terjadi? Cahaya tidak akan tembus karena dihalangi oleh karton ini. Sedangkan kalau kita arahkan ke lubang ini, dia akan tembus. Artinya cahaya itu merambat lurus. Baik anak-anak, kegiatan selanjutnya kita akan melakukan percobaan dari materi sifat-sifat cahaya. Jadi, bahan-bahan yang telah kita persiapkan seperti gunting, kertas karton, senter, cermin, air, benda bening bisa dikeluarkan. Nah, kalian bisa melakukan percobaan di kelompok masing-masing sesuai dengan judul yang telah Ibu berikan. Ibu harap masing-masing siswa dapat mencatat hasil dari percobaan yang telah dilakukan. Setelah melakukan percobaan di kelompoknya, Ibu meminta perwakilan agar membacakan hasil dari laporannya. Jadi yang terakhir Ibu akan memberikan penilaian terhadap kelompok masing-masing dengan hasil percobaan tadi kelompok kalian. Jadi untuk pembelajaran hari ini semoga apa yang kita pelajari tadi kita ingat selalu dan menjadi berkah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu Ibu akan memberikan tugas untuk kalian lagi, dan
Tugas itu ada di materi selanjutnya. Jadi ibu mohon untuk dikerjakan ya anak-anak. Dan terima kasih untuk hari ini. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu, insya Allah. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Semuanya baca doa dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dan terima kasih. Assalamualaikum.